Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita tuh sering banget nge-skip iklan, tapi ada aja iklan yang malah kita tonton sampai habis, kayak film pendek yang bikin baper? Jawabannya ternyata simple banget, cerita. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas gimana kekuatan kuno ini bisa mengubah total cara merek ngobrol sama kita. Semua insight yang bakal kita obrolin ini datangnya dari buku ini. SMO Into memetakan perjalanan yang luar biasa banget tentang gimana seni cerita dari zaman dulu kala, sekarang malah jadi alat marketing paling kuat di era modern. Nah, ini dia kan pertanyaan intinya. Otak kita itu secara alami nolak kalau diinterupsi, tapi selalu butuh yang namanya narasi. Dan justru di celah inilah seluruh dunia marketing berubah. Sejarah marketing itu bisa kita lihat kayak 3 gelombang besar gitu. Gelombang pertama, itu isinya iklan yang teriak-teriak. Gelombang kedua, iklannya mulai pintar, ngebujuk, bahkan kadang nipu. Nah, gelombang ketiga, yang sekarang kita alami, ini eranya iklan yang bercerita. Apa bedanya? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Era di mana kata iklan itu sama artinya dengan gangguan. Ini nih, alasan kenapa banyak dari kita jadi kayak alergi gitu sama iklan. Jadi dulu itu marketing ibaratnya monolog yang maksa. Kamu lagi asyik baca koran atau dengerin radio, terus tiba-tiba, cekar! Ada pesan jualan nyelonong masuk. Kita nggak punya pilihan lain selain dengerin. Dan jujur aja, itu nyebelin banget. Terus, apa yang terjadi? Taktiknya jadi lebih canggih, tapi nggak lebih jujur. Merek mulai ngejual janji-janji manis, dibungkus pakai logika yang licik dan emosi yang menggoda. Mereka sengaja bikin jurang antara janji dan kenyataan. Hasilnya, ya jelas kita sebagai konsumen jadi nggak percaya. Jadi kalau model-model lama itu jelas gagal, solusinya apa dong? Jawabannya ternyata udah ada di dalam diri kita sendiri selama ribuan tahun. Ada loh istilah kerennya untuk ini, Homo narrans, artinya ya manusia pencerita. Coba deh kita bayangin nenek moyang kita dulu, ngumpul di sekitar api unggun. Buat mereka, cerita itu bukan cuma hiburan, sama sekali bukan. Itu cara mereka buat survive, buat ngasih tahu info penting, dan buat ngebangun komunitas. Jadi emang udah ada di DNA kita dari sananya. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Cerita itu bukan hal sepele, tapi alat bertahan hidup yang fundamental. Cerita itu yang ngasih kita makna dan tujuan bareng-bareng. Dampaknya luar biasa. Menurut sejarawan Yuval Noah Harari, ceritalah yang bikin kita bisa kerjasama dalam skala besar. Kita bisa mengubah fiksi, kayak ide tentang negara atau perusahaan, jadi kenyataan yang kuat. Cerita itu kayak lem emosional yang ngikat kita semua jadi satu. Oke, jadi kita udah ngerti kenapa cerita itu kuat banget. Sekarang pertanyaannya, gimana cara merek-merek top dunia ini memakainya? Yuk kita lihat prakteknya. Ada 2 level cerita merek. Anggap aja cerita strategis itu sebagai jiwanya sebuah merek, DNA dan misinya. Ini bintang utaranya, panduannya. Terus ada cerita taktis, iklan, postingan medsos, konten sehari-hari. Nah, idealnya, semua cerita-cerita kecil ini harus selalu nyambung ke bintang utara yang sama tadi. Coba kita ambil contoh Starbucks. Cerita strategis mereka itu bukan soal biji kopi loh, tapi tentang visi Howard Schultz setelah dia jalan-jalan ke Italia, yaitu buat menciptakan tempat ketiga di mana orang bisa saling terhubung. Itulah alasan dibalik setiap cangkir kopi yang mereka jual. Nah, untuk cerita taktis, kita lihat kampanye Real Beauty Sketches dari Dove. Ini kan cuma iklan, sebuah taktik. Tapi kekuatannya itu datang dari cerita yang sangat manusiawi dan emosional yang berhasil mereka sampaikan. Yuk kita bedah perjalanannya. Iklan ini tuh bawa penonton lewat 4 tahap emosi. Mulai dari kritik diri yang pedas, terus ngelihat diri mereka dari sudut pandang orang lain yang lebih positif, sampai akhirnya mereka bisa mengapresiasi diri sendiri. Dove di sini nggak jualan sabun, mereka jualan rasa percaya diri lewat sebuah narasi yang kuat. Nah sekarang, kita sampai di ide paling penting dari semuanya. Pergeseran terbesar dalam dunia marketing modern. Ini bukan lagi soal seberapa keren cerita yang dibuat merek, tapi tentang siapa pahlawan di dalam cerita itu. Jadi, kuncinya di sini, dulu merek itu selalu jadi pahlawan di ceritanya sendiri. Tapi sekarang, merek yang paling sukses itu justru ngebalik naskahnya. Kamu, pelanggannya, itulah pahlawannya. Merek itu perannya cuma sebagai mentor, memandu bijak yang ngasih kamu alat buat berhasil di perjalananmu. Coba dipikirin, Nike itu nggak pernah bilang, kami hebat. Mereka bilangnya, kamu yang bisa jadi hebat. Gucci bukan cuma jualan baju,
mereka nyiapin panggung supaya kamu bisa bersinar. Dan Airbnb, mereka nyediain alat supaya kamu bisa jadi pahlawan di petualanganmu sendiri. Intinya, mereka nyiapin panggung, kamu bintangnya. Tapi evolusi ini belum berhenti loh. Jadi, apa ya kira-kira yang bakal terjadi selanjutnya di dunia penceritaan merek? Terus, semua ini bakal kemana arahnya? Sumber kita nyebutnya ilmu artistik. Perpaduan yang menarik banget, coba bayangin. Kreativitas manusia digabungin sama kekuatan data dari AI buat bikin cerita yang rasanya personal dan relevan banget buat setiap orang. Jadi, lain kali kamu lihat iklan atau mampir ke website merek favoritmu, coba deh tanyain ke diri sendiri. Cerita apa sih yang lagi mereka sampaikan ke aku? Dan yang lebih penting lagi, di cerita itu, aku pahlawannya bukan?